Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dalam pelajaran matematika wajib ya. Untuk kali ini kita akan bahas jarak titik ke bidang. Ya. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Sesuai diagram ini kita sudah belajar jarak titik ke titik ya, jarak 2 titik. Kita juga sudah belajar jarak titik ke garis, juga sudah belajar jarak titik ke yang hari ini kita akan belajar jarak titik ke bidang ya. Nah, semuanya ini nanti seperti saya pernah sampaikan butuh teorema Pitagoras ya, konsep-konsep segitiga termasuk teorema Pitagoras. Oke, langsung saja. Apa sih jarak titik ke bidang ya, definisinya, konsepnya seperti apa. Jadi misal saya punya titik P dan bidang alfa ya. Nah, sama jarak itu kita cari jarak terpendek ya. Kalau dari titik ke bidang berarti jarak terpendek dari titik ke bidang tersebut. Apakah P ke 11 itu ataukah dari titik P ke 11 ini ya, atau ini yang kuning ini, yang biru atau yang putih ini, mana sih ruas garis terpendek gitu ya. Nah, ruas garis terpendek itu tentulah yang hijau ini, dan biasanya ya ruas garis terpendek ini siku-siku dengan bidang tersebut ya. Jadi kalau kita bikin garis bantu, jadi P ke bidang alfa itu siku-siku. Kalau kita asumsi itu ada titik, berarti ada titik Q misalkan. Jadi jarak titik ke bidang ya, jarak titik P ke bidang alfa adalah ruas garis PQ ya, ruas garis PQ yang tegak lurus ya dengan bidang alfa. Ingat, jarak terpendek yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Oke, paham ya? Jadi jarak terpendek yang tegak lurus dengan bidangnya. Kalau kemarin garis kan jarak terpendek dari titik ke garis yang tegak lurus dengan garisnya, gitu ya. Kalau bidang berarti jarak terpendek yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Oke ya, ingat, pendek dan tegak lurus. Nah, prosedur penyelesaiannya gimana? Sama. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang mau kita cari, langkah pertama kita bentuk segitiga. Oke. Jadi kalau dari gambar ini kita kan mau cari jarak PQ nih, ruas garis PQ ini berapa gitu kan. Bentuk segitiga yang bisa kita pakai, boleh ini kita pakai, yang penting melewati, yang penting ada P, ada Q dan melewati bidang tersebut gitu ya. Atau boleh juga yang ini dipakai gitu ya. Nah, nanti kan segitiganya ini kita mau cari PQ, atau misalkan kalian mau pakai begini nih, boleh juga nih gitu ya. Yang penting melewati, yang penting ada P, ada Q dan melewati bidangnya, bidang alfa kalau di sini ya. Carilah segitiga termudah yang bisa kita pakai untuk menghitung. Kalau sudah kebayang segitiganya, tetap kita pakai aturan-aturan ini. Yang jelas kita nanti pakai Pitagoras selalu ya kalau segitiga itu. Oke. Dan kalau nanti segitiga siku-siku enak betul, kita pakai konsep ini, alas kali tinggi bagi miring ya, seperti yang kita sudah bahas di materi sebelumnya. Kita cari masing-masing panjangnya ini berapa, nanti kita hitung AB ini ya, alas kali tinggi bagi miring. Kalau segitiga Semarang tetap kita pakai perbandingan Pitagoras. Oke, ini penting, harus bisa, harus paham, harus ingat. Contoh deh, sebelum itu mohon maaf intermezzo dulu, khusus yang belajar daring dengan saya. Dengan ketentuan ini silakan kalian komen di Classroom. Kalau huruf awal nama kalian ini silakan komen ini ya.
atau ini sesuaikan dengan huruf awal nama kalian ya. Contoh diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 4. Berapa sih jarak titik E ke bidang AFH? Ya, kubus rusuknya 4. Oke, jadi kubus semuanya sama nih panjang lebar tingginya. Mau cari jarak dari titik E, ini E ya, ke bidang AFH. Nih bidangnya. Diminta jarak dari titik E mana E? Nah, ini E ya, ke bidang AFH. Ini AFH. Jadi kebayang AFH bentuknya adalah segitiga. Nah itu AFH. Oke. Jadi jarak dari E itu ke bidang AFH. Berapa sih jaraknya gitu kan? Jadi langkah pertama cari tahu dulu yang diminta titiknya di mana, bidangnya di mana. Jadi kalau kita kan udah tahu nih, kelihatan ini titiknya, AFH-nya ini, bidangnya bentuk segitiga. Oke, di situ. Nah, berapa sih jarak dari E ini ke bidang yang hijau ini gitu kan? Jadi langkah pertama begitu, cari tahu di mana, gambar segitiganya ya, bidangnya biasanya segitiga ya. Kalau nanti bidang yang diminta segi 4 ya ke bidang itu, gitu aja, fleksibel. Nah, titiknya di mana, bidangnya di mana. Langkahnya ya sudah, kita gambar mana sih yang mau dicari. Jarak titik ke garis itu tarik garis tegak lurus ya, dari titik yang diminta soal itu ke bidangnya. Jadi gambar garis tegak lurus dari titik yang diminta ke bidang yang diminta soal. Jadi yang mana sih garisnya? Jadi kalau kita tarik garis, nah garis hitam inilah garis yang tegak lurus. Oke. Garis yang tegak lurus dari titik E ke AFH. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Jadi di garis hitam nembus bidangnya ya, tegak lurus gitu. Nah, terus gimana kalau udah tahu garisnya? Ya kita harus cari segitiga yang bisa kita pakai hitung ya, yang mewakili titik itu dan mewakili bidangnya. Gimana caranya? Ya kita bikin garis bantu ya. Ini kan E nya udah tahu nih titiknya, ini yang mau dicari. Nah ini kan nembus di sini toh, ya kan? Ya kita anggap itu ada titik K, titik tembusnya. Jadi nembus di situ, anggap itu titik K ya. Garis itu nembus bidang AFH di titik K, seperti itu ya. Nah, kita bikin garis bantu, garis yang menghubungkan yang dilewati. Nah gini ya, tuh biasanya bisa dibikin garis seperti itu. Jadi sama aja, kita mau nyari jarak dari titik E ke garis yang biru itu. Jadi ini A di sini ya, titik E ke bidang AFH ini yang hijau ini titik E nya. Jadi nanti segitiganya ini nih yang saya garis putih ini ya kan, dia lewat EK dan lewat bidang AFH. Jadi di segitiga yang warna putih ini, inilah segitiga bantu, segitiga pembantu yang akan kita pakai untuk menghitung ya, untuk berhitung. Keluarkan segitiganya biar enak. Nah segitiga AEI, oke, dengan panjang AE nya 4 dari sini ya. Kita mau cari EK nih. Jadi jarak titik E ke bidang AFH ini sama aja jarak titik E ke garis AI dong, ya gak? Yang diwakili, perwakilan AFH itu garis AI.
Atau sesuai dengan yang sudah kita pelajari, jarak titik E ke garis AI ini sama aja jarak dari titik E ke K gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kita mau cari EK, seperti saya bilang tadi, kita mau cari EK ini gitu. Berapa sih EK gitu ya, kita hitung yuk. Nah, EK ini kan segitiganya siku-siku sesuai yang sudah saya tampilkan tadi. Kalau segitiga siku-siku, enaknya kita nanti pakai konsep alas kali tinggi bagi miring gitu ya, alas kali tinggi bagi miring. Tapi alasnya belum tahu nih EI nya berapa gitu kan. Kita cari dulu EI berarti kan. Gimana cari EI? Lihat lagi gambarnya tadi, ini EI nih, kita mau cari EI gitu ya, jarak dari titik E ke garis HF. Berarti kita pakai lagi segitiga bantu gitu kan, kita keluarin segitiga E F H. Oke, keluarin segitiga E F H. Jadi untuk menghitung jarak titik ke bidang, maaf ini titik ke bidang, itu kita pakai konsep jarak titik ke garis lagi gitu ya. Nih jarak titik ke garis, jarak titik E ke garis HF untuk mencari EI nya. Nah oke, kita keluarkan segitiga EFH. Ini segitiga EFH karena kubus berarti EF nya 4, EH nya 4 juga ya. Kita mau cari EI. Sebelum kita cari EI, kita cari dulu HF nya. Nah HF nya berapa dulu gitu ya, karena kan belum diketahui HF nya, sisi miringnya belum diketahui. Pitagoras, HF kuadrat oke, sama dengan EF kuadrat ditambah EH kuadrat. Oke ya, Pitagoras. Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, kuadrat, maaf ini kuadrat. Nah lanjut, berarti HF kuadrat itu EF nya masukin 4 ditambah EH nya 4 kuadrat juga ya. Hitung 4 kuadrat 16, jadi 16 ditambah 16. Berapa 16 tambah 16? 32. Kita dapat HF kuadratnya 32. Tapi kita bukan mencari HF kuadrat, kita mau cari HF aja. Berarti biar kuadratnya hilang, kita akarin ya. Tahu akarin ya? Iya, selebgram tahu akarin. Jadi HF sama dengan akar 32. Sederhanakan, 32 itu 16 kali 2 toh. Nah, hitunglah akar 16 berapa? 4. Akar 2 berapa? Tetaplah akar 2 gitu ya. Jadi HF-nya kita dapat 4 akar 2. Nih, dapat kita 4 akar 2 untuk HF-nya. Oke. Setelah dapat HF, berarti kita komplit, punya alas, punya tinggi, punya miring. Kita bisa cari EI pakai konsep yang tadi sudah saya tampilkan ya. Segitiga siku-siku, EI ini alas kali tinggi bagi miring, berarti EF kali EH bagi HF. Masukkan EF nya 4, EH nya 4, HF nya 4 akar 2. Oke, kita hitung ini. Nah ini perkalian pembagian, kalau bisa sederhanakan aja tuh. Ini 4, ini 4, kalau dibagikan habis ya. Jadi tinggal EI nya adalah 4 per akar 2. Sampai sini boleh, seperti saya sudah pernah sampaikan. Kalau mau lebih mudah lagi, sederhanakan dengan cara rasionalkan penyebut ya, pelajaran SMP. Karena ini akar 2 berarti dikali dengan akar 2 per akar 2. Oke, jadi kita dapat 4 akar 2 yang atas ya, per akar 2 kali akar 2, tinggal jadi 2. Sampai sini boleh. Kalau mau lebih enak ya sederhanakan lagi, ini kan bisa dibagi tuh 4 bagi 2, 2. Jadi kita dapat EI nya 2 akar 2. Oke, kita baru dapat EI nya 2 akar 2. Oke, lanjut. Belum selesai nih, kita mau cari EK bukan cari EI.
Jadi tadi segitiganya kita balik lagi fokus, kita mau cari Eka. Kita sudah punya AI-nya 4, EI-nya 2/2. Ingat segitiga siku-siku, mau cari yang tengah ini apa tadi? Butuh alas, butuh tinggi, butuh miring. Berarti kita sekarang cari miringnya berapa ini, gitu kan? Kita cari AI-nya dulu sebelum mencari Eka. AI, sisi miring kuadrat adalah alas kuadrat ditambah tegak kuadrat ya. Berarti AI kuadrat itu kita masukkan AI kuadratnya 4 kuadrat, EI kuadrat berarti 2/2 dikuadratkan gitu ya. Kita hitung 4/2 itu 16, 2/2 dikuadratkan, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, jadi 4 kali 2 ya, bisa ya. Hitunglah 16 tambah 8, 16 tambah 8 24, kita dapat AI kuadratnya 24. Kita mau cari AI, berarti supaya kuadratnya hilang kita akarkan ya, kita akarin. Akar 24 berapa? Sederhanakanlah, berapa kali berapa sih 24 itu? 4 kali 6. Nah, sederhanakan, akar 4 berapa? 2. Akar 6 bisa dihitung langsung jawabannya. Biarkanlah dia tetap akar 6 gitu ya. Jadi akar 24 ini sederhanakan jadi 2/6. Dapatlah nih AI-nya 2/6. Oke. 2/6. Kita punya alasnya, punya tingginya, punya miringnya. Berarti kita bisa cari Eka-nya, tujuan kita ya. Masukkan alas kali tinggi bagi miring, gitu ya. AI kali EI bagi AI. AI-nya berapa? 4. EI-nya 2/2. Eka-nya 2/6. Kalikan. Boleh, mau dikalikan gitu boleh. Tapi saran saya kalau bisa sederhanakan sebelum kita hitung, sederhanakanlah. 2 bagi 2 habis ya. Oke, akar 2 dibagi akar 6, bisa kan? Sederhanakan berapa? Yang ini masih sisa akar 3, oke? Karena 6 bagi 2 kan 3 toh? Paham ya? Jadi Eka-nya kita dapat 4, yang atas masih ada angka 4 nih, per yang bawah masih ada akar 3, oke? Jadi Eka-nya 4 per akar 3. Sampai sini boleh. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, misalkan nggak ada ya sederhanakan. Karena ini penyebutnya akar 3, berarti sederhanakan dengan cara kalikan dengan akar 3 per akar 3. Seperti itu. Jadi kita dapat 4 akar 3 nih per yang bawah ini 3. Oke. Kalau nggak bisa sederhanakan ya sudah berhenti. Inilah berarti hasilnya. Jadi kita dapat Eka-nya 4/3 akar 3. Jadi jarak E ke bidang AFA itu sama saja dengan 4/3 akar 3. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Jadi dalam perhitungan jarak titik ke bidang, ini bidang ya, itu kita butuh juga konsep jarak titik ke garis gitu. Makanya diagram arurnya itu tadi kita butuh paham dulu jarak 2 titik, butuh paham dulu cari jarak titik ke garis untuk mempermudah kita menghitung jarak titik ke bidang, seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi itu dulu untuk yang kali ini. Silakan dicatat, selalu catat apa yang guru kalian berikan, silakan catat. Kemudian latihan ya, latihan, cari soal, kerjakan, bingung tanyakan ke gurunya, tanyakan ke saya, seperti itu. Oke, tidak usah malu-malu.
Sekian dari saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.